Bab 193, Sumber Cahaya, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Bajingan, apakah kamu tidak punya hati nurani? Siapa yang menyebut siapa iblis? Sembur Yujin saat dia mengangkat pedang suci lebih tinggi. Matanya terpaku pada sumber cahaya. Yujin tidak yakin apakah Sergio mengetahui kebenaran tentang Faun, tetapi bahkan upacaranya sendiri sangat tidak normal. Yujin tidak bisa tidak bertanya-tanya pada usia berapa Christina mulai menjadi sasaran upacara kejam ini. Kapan dia sudah cukup terbiasa dengan ritual untuk berhenti menangis? Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali gadis yang menangis dan berdarah. Sergio telah menikam seorang gadis yang baru berusia lebih dari 10 tahun. Dia perlahan-lahan menanamkan kepribadian suci ke dalam dirinya, seolah-olah untuk memusnahkan kemiripan orang yang sebenarnya dengan dirinya. Belum lama ini, pria ini telah memerintahkan bawahannya yang setia, Atarax, untuk meledakkan dirinya sebagai bom kekuatan suci. Sergio tidak lagi bereaksi terhadap tuduhan Yujin. Sama seperti para martir sebelumnya, dia juga menunjuk Yujin sebagai iblis. Lagi pula, kata apa lagi yang cocok untuk menggambarkan keberadaan di hadapannya. Iblis ini tidak lagi diizinkan untuk melanggar pedang suci. Sayang sekali, tapi, pedang suci harus dipulihkan secepat mungkin, bahkan jika itu berarti membunuh Yujin. Jika mungkin untuk menaklukkannya dan menghentikannya mengamuk lebih jauh, Sergio mungkin entah bagaimana bisa membawanya ke cahaya, tapi... Sejujurnya, Sergio tidak percaya diri untuk mengalahkan iblis di hadapannya. Jadi dia harus membunuhnya. Ledakan. Sebuah salib cahaya muncul dari belakang Sergio, dan dia mengulurkan tinjunya di depan dadanya saat dia berdiri di depan lingkaran cahaya yang cemerlang. Itu adalah sikap tinju yang umum. Namun, sekilas terlihat jelas bahwa dia bukanlah petarung biasa. Secara khusus, lingkaran cahaya di belakang Sergio jauh lebih terang dan lebih intens, bahkan dibandingkan dengan pedang penghakiman yang dipanggil oleh para paladin dan penyelidik. Yujin memusatkan perhatian pada stigmata kardinal. Bahkan di kehidupan sebelumnya, hanya Anise yang mampu melakukan begitu banyak kekuatan suci. Meskipun kekuatan ilahi Sergio bukan tandingan Anise, Yujin pasti bisa merasakan bahwa Sergio berada pada level yang sama sekali berbeda dari para pendeta lainnya. Yujin membuat formula Ring Flame sebagai tanggapan atas halo. Core-nya berputar lebih cepat, memperkuat mananya. Fuosh! Api melonjak dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Menerapkan pedang kosong ke perisai aura sangat memberatkan. Tidak peduli seberapa mahir Yujin dalam memanipulasi mana, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah mengontrol dan menerapkan banyak lapisan mana hanya pada pedangnya. Oleh karena itu, Yujin membagi apinya menjadi dua, api putih biru yang diperkuat oleh formula api cincin, dan api biru tua yang dimakan oleh bintik-bintik hitam yang terbentuk dari kedipan yang padat dan tumpang tindih dari yang sebelumnya. Hasil maksimum yang bisa dia capai dengan Ring Flame formula masih memucat dibandingkan dengan kekuatan puncaknya dari 300 tahun yang lalu. Namun, begitu dia memadatkan dan menumpuk dua lapisan pedang kosong untuk membentuk bintik-bintik hitam, kekuatan pedangnya sebanding dengan kekuatan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Jelas, tidak mungkin bahkan pedang berkualitas tinggi dan terkenal mengandung mana yang begitu padat dan keras, tetapi pedang suci bukanlah pedang biasa. Pedang suci adalah hiasan dinding yang tidak berguna dan berlebihan, tetapi bagian baiknya adalah mana Yujin tidak akan pernah mematahkan pedangnya. Karena itu, Yujin mengangkat pedangnya sambil memusatkan perhatian pada titik-titik hitam yang menyebar di sepanjang bilahnya. Lapisan ganda, apakah itu cukup? Ayo kita uji. Yujin mencondongkan tubuh ke depan tepat saat Sergio meninju. Jarak antara keduanya menghilang seketika, dan kedua pejuang itu bertabrakan seolah-olah mereka telah dipindahkan ke ruang dan waktu yang berbeda. Bahkan suara pun tidak bisa mengimbangi akselerasi mereka yang luar biasa. Tinju Sergio yang terbungkus kain merah remuk seketika. Api yang padat membakar bahkan darah musuh. Jelas bahwa Yujin jauh lebih unggul dalam hal kekuatan, tetapi meskipun dia mendorong ke depan dengan semua yang dia miliki, dia gagal untuk sepenuhnya memotong lengan Sergio seperti yang diinginkannya. Rasa perlawanan yang aneh menyambutnya, dan pedang itu terpaksa berhenti di jalurnya. Bahkan lebih banyak darah menetes dari stigmata Sergio, dan lingkaran cahaya cemerlang yang memancar dari tubuhnya mendorong kembali pedang Yujin dengan kekuatan yang sangat besar. Dan itu belum semuanya. Luka Sergio mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah dia tidak beregenerasi tetapi sebenarnya memundurkan waktu. Lengan bawahnya telah dibelah dua lurus ke bawah kepalan tangan, tetapi dengan cepat menyambung kembali, dan kepalan tangannya yang hancur terbentuk kembali. Luar biasa seperti yang seharusnya terjadi, itu tidak mengejutkan bagi Yujin. Kemampuan stigmata yang tergores di lengan kanan Sergio dan darah yang membasahi bekas lukanya hanya membuat darah Yujin semakin mendidih. Bayangan Anise berdarah dengan sebotol alkohol di sisinya berdenyut di benak Yujin. Sergio mencondongkan tubuh ke samping, dan kepalan tangan yang dibungkus dengan warna merah langsung meluncur ke atas. Serangannya disertai dengan jejak cahaya yang mengandung kekuatan Signum Crucis Barrier. Hanya kontak dengan cahaya menyebabkan mana menghilang, dan dalam keadaan normal, mustahil bagi lawan normal untuk mempertahankan kekuatan pedang sambil menghadap cahaya. Cahaya ini tidak akan membiarkan pertempuran yang adil terjadi. Namun, Yujin masih bisa mengendalikan mana bahkan saat bertarung melawan cahaya ilahi. Tidak peduli seberapa terang cahaya Sergio, itu tidak bisa menaungi Moonlight Sword.
Karena Yujin telah mempraktikkan kontrolnya atas mana dengan menggunakan pecahan pedang cahaya bulan, tidak mengherankan jika cahaya Sergio tidak dapat menyebabkan mananya tersebar. Sebaliknya, berkat perlawanan yang ditunjukkan oleh cincin Agarot, api mana Yujin hanya menyala dengan kekuatan dan intensitas yang lebih besar saat cahaya Sergio menjadi lebih terang. Boom! Api dan tinju bertabrakan sekali lagi. Dan lagi, hasilnya tidak berbeda dari sebelumnya, dan Sergio didorong mundur. Sergio mengangkat tangannya saat lukanya tertutup kembali. Salib cahaya melesat ke langit dan menerangi langit yang gelap seperti matahari pagi. Lah! Sebuah nyanyian bergema dari sumber cahaya, seolah-olah suara surgawi melantunkan nyanyian pujian. Yujin mundur beberapa langkah dan menatap langit. 3 malaikat dengan sayap terbuka turun ke tanah. Ini adalah malaikat yang sama yang dipanggil Anise di kehidupan sebelumnya. Tidak mungkin berkomunikasi dengan para malaikat. Mereka dipanggil atas panggilan seorang mukmin, dan mereka melakukan mujizat-mujizat dengan iman yang dipersembahkan oleh mukmin tersebut. 300 tahun yang lalu, Anise telah melakukan hal serupa untuk merebut medan perang dan menciptakan keajaiban jika diperlukan. Namun, Sergio tidak menggunakan bidadari dengan cara yang sama. Sebaliknya, dia melompat ke arah Yujin sambil meninggalkan 3 malaikat yang turun. Bersamaan dengan itu, para malaikat bergandengan tangan dan mulai berdoa, menyebabkan cahaya di langit menyinari Sergio. Sihir suci level tertinggi sekarang memberkati dan melindungi Sergio. Itu adalah berkah pertempuran, dan Sergio berakselerasi dengan kecepatan yang tak tertandingi sebelumnya. Serangannya juga menjadi lebih berat. Meskipun Yujin mengangkat pedangnya tepat waktu, dia tidak bisa lagi mendorong Sergio ke belakang. Sebaliknya, Yujin adalah orang yang dipaksa mundur saat pedangnya dihancurkan. Namun, dia membiarkan arus mengambil kendali alih-alih melawan, lalu memutar pinggulnya, dan dalam satu gerakan mengalir, membiarkan pedang menebas musuhnya. Pedang suci menusuk daging Sergio dengan kecepatan yang meninggalkan bayangan. Boom! Ledakan berapi-api melanda Sergio. Yujin dapat melihat tubuh Sergio hancur, tetapi yang membuatnya kecewa, berkah generasi berkecepatan tinggi mulai memperbaiki Sergio dengan kecepatan yang setara. Sergio bahkan lebih bingung. Bahkan dengan tingkat perlindungan dan berkah ini, dia masih kalah dalam pertarungan jarak dekat yang lama. Pertarungan jarak dekat telah menjadi keahlian Sergio sejak dia menjadi Inkuisitor. Bahkan para paladin yang berspesialisasi dalam pertempuran tidak pernah menjadi lawannya. Bahkan setelah mengundurkan diri sebagai Inkuisitor dan naik jabatan sebagai Kardinal, dia tidak pernah mengabaikan pelatihan. Dia adalah seorang prajurit sama seperti dia adalah seorang pendeta. Di mana dia berdiri sekarang adalah hasil dari pelatihan bertahun-tahun dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan diberkati dengan tingkat perlindungan tertinggi dari para malaikat. Sergio berada di depan Yujin dalam hal kemampuan fisik, namun, dia masih dipaksa mundur. Apa yang dia kurang? Kami melihat secara berbeda. Sebenarnya, dia sudah tahu, tapi pengetahuan itu hanya membuatnya semakin sulit menerima kenyataan. Jika Sergio hanya bisa melihat beberapa langkah ke depan, Yujin menghitung lusinan. Dia mengendalikan gerakannya dengan ketepatan yang menakutkan. Dia menghitung dan menanggapi setiap dan semua gerakan yang dilakukan Sergio. Hah! Sergio menghela nafas panjang. Dia berhenti sejenak dan menggulung lengan bajunya untuk menyembunyikan stik matanya. Yujin menanggapi juga dan berdiri diam, memegang pedang suci. Silakan kembali, tanya Sergio saat suara gemerincing mendekati keduanya. Christina terhuyung-huyung di sepanjang kuil, dihancurkan oleh pertempuran sengit. Dia memiliki ekspresi melamun, seolah-olah dia hanya setengah bangun, dan matanya redup. Apa yang sedang terjadi? Christina tergagap, seolah-olah dia telah dibius, dan lidahnya tidak selaras dengan otaknya. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi di depan matanya. Sudah berapa lama? Dia juga tidak yakin. Langit, gelap, tidak ada matahari yang terlihat, tapi sekelilingnya entah bagaimana. Cerah. Christina tersandung dalam pusingnya dan bersandar ke dinding sebelum bertanya, apa yang kamu lakukan? Christina melihat 3 bidadari dengan sayap terentang dan punggung Sergio. Ayah tirinya, yang dia jaga jarak dengan hormat, berdarah. Dia tidak bisa melihat 2 orang yang membantu upacara, Atarax dan Giovanni, dan kuil itu dalam kondisi yang buruk. Tidak, itu bahkan tidak bisa disebut kuil lagi, melainkan reruntuhan. Tidak sulit untuk memahami apa yang terjadi setelah melihat sekeliling. Christina menatap lurus ke depan, berusaha mengatur napas. Dia melihat Yujin memegang pedang suci. Matanya yang acuh tak acuh menatap lurus ke arahnya, dan dia merasa seolah-olah hatinya terpukul ketika dia bertemu dengan tatapannya. Christina menutup matanya rapat-rapat, berjalan mundur. Silakan kembali, kata Sergio sekali lagi. Dia berbalik dan menatap Christina dengan ekspresi bengkok. Apa yang sedang kamu lakukan? Upacara belum berakhir. Nona Christina, saya sudah berkali-kali memberitahu Anda betapa pentingnya ritual ini bagi Anda sebagai kandidat orang suci, jadi mengapa Anda keluar dari sumber? Setiap kata yang dia ucapkan seperti belati yang menembus hati Christina. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat ayah angkatnya begitu marah. Terakhir kali adalah 12 tahun yang lalu. Ketika Christina baru berusia 11 tahun, dia diberkati dengan cahaya dan menjadi calon orang suci. Dia pertama kali datang ke kuil ini, dan dengan ngeri, ayah angkatnya meletakkan belati di tangannya dengan senyum ramah. Potong dirimu dan masuk ke sumber air, katanya.
Christina gagal memahami perintahnya, salah mengira kata-katanya sebagai lelucon yang kejam. Namun, dia tidak bercanda. Ketika Christina tetap membeku, tidak memotong pergelangan tangannya seperti yang diperintahkan, dia hanya memelototinya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada kekerasan, melainkan doa hening. Dia ingat matanya saat itu. Matanya lebih dingin dan lebih tajam daripada belati yang diletakkan di tangan Christina. Mustahil bagi seorang gadis berusia 11 tahun untuk menolak tatapan itu. Dia takut apa yang bisa terjadi jika dia tidak patuh. Christina benci memikirkan kembali ke biara. Baginya, itu adalah rahmat Tuhan bagi Kardinal Rogeris untuk menerimanya. Adalah rahmat Tuhan baginya untuk menyerupai wajah Anise yang setia dan baginya untuk diterangi oleh cahaya untuk menjadi satu-satunya orang suci di zaman itu. Ayah angkatnya telah menjelaskan upacara seperti itu, ritual di sumber memungkinkan dia untuk mewujudkan rahmat Tuhan. Memotong dirinya sendiri dengan belati berarti mempersembahkan dagingnya yang cacat kepada cahaya, dan begitu darahnya bercampur dengan air sumber, darah suci akan mengalir ke tubuhnya dan mengolahnya sebagai orang suci. Dia tidak berpikir itu bohong. Nyatanya, kekuatan suci Christina meningkat secara eksponensial di setiap upacara. Namun, wajar jika seorang gadis berusia 11 tahun merasa takut untuk menggorok dirinya sendiri. Itu juga tidak hanya sekali. Dia mengiris lagi, dan lagi, dan lagi, tetapi tidak peduli berapa kali dia mengiris pergelangan tangannya, dia tidak bisa terbiasa dengan rasa sakit. Dan meski menumpahkan begitu banyak darah, pikirannya menjadi lebih jernih, dan rasa sakitnya malah meningkat bukannya menumpulkan. Jadi dia menangis. Dia menangis karena rasa sakit dan keengganannya. Dia berusaha melarikan diri dari sumber, memohon keselamatan. Namun, ayah angkatnya selalu mendorong Christina ke belakang dengan tangan berdoa, tidak menunjukkan belas kasihan dan menenggelamkannya ke dalam sumber. Kemudian bibirnya terbuka, dan dia memerintahkannya dengan suara dingin, silakan kembali. Sama seperti sekarang. Nona Christina, Anda adalah seorang rasul yang dipilih oleh cahaya, kandidat orang suci. Anda adalah kedatangan kedua Anise the Faithful dari 300 tahun yang lalu. Hanya Anda yang dapat menggantikan Anise dan menjadi orang suci sejati, kata Sergio. Dia disambut dengan diam, tapi dia melanjutkan. Ada sedikit masalah selama upacara ini. Namun, kami tidak bisa membiarkannya menghentikan upacara. Kami masih bisa melanjutkan upacara, jadi silakan kembali. Kembalilah, tempatkan dirimu di mata air, dan berikan daging dan darahmu. Konten iklan. Suara berat Sergio menyebabkan hati Christina bergetar. Itu membatasi pikirannya. Keyakinan yang telah dia ukir dalam dirinya selama 13 tahun bertindak untuk mengikat pikirannya dan mengendalikan tindakannya. Kata-katanya tak tertahankan, dan ketakutannya hanyalah takdir. Pahlawan Eugene telah rusak. Meski iblis ini dipilih untuk menjadi pahlawan oleh cahaya, dia menolak. Jadi dia harus dimusnahkan. Saya akan menanggung beban, jadi tolong kembali dan tanggung beban orang suci, katanya. Christina membuka mulutnya hanya untuk menutupnya beberapa kali. Kutukan 13 tahun membebani hatinya lebih berat daripada kata-kata yang benar-benar ingin dia ucapkan. Christina Rogeris, panggil Eugene. Sergio merengut, dan Christina perlahan mengangkat kepalanya. Jangan pergi, lanjut Eugene. Kali ini, dia akan mengatakannya dengan pasti. Tetap saja di sana. Mata Christina bergetar. Eugene mengangkat pedang suci ke samping seolah ingin menunjukkan padanya. Pahlawan, orang suci, apa pentingnya semua itu? Anda mengenal saya, dan saya mengenal Anda. Cukup. Kamu berani, bahkan menyangkal Saintes. Sergio meraung marah. Namun, Eugene tidak meliriknya sedikitpun. Kamu tidak ingin pergi, kata Eugene. Diam, teriak Sergio. Apakah kamu khawatir tentang masa depan? Eugene bertanya, lalu mengangkat pedangnya ke arah Sergio. Itu kekhawatiran yang tidak berguna. Jika kau mau, aku akan membunuh bajingan itu. Petik 2. Sebenarnya, tidak masalah apakah kamu ingin aku melakukannya atau tidak. Bahkan jika kau melarangku, aku akan tetap membunuhnya. Christina tidak meragukan kata-katanya. Eugene Leonhard memang pria seperti ini, pria yang tidak pernah dia anggap sebagai pahlawan. Dia tidak percaya pada cahaya, namun dia dengan bebas menggunakan pedang suci. Dia benar-benar tidak percaya, namun cahaya yang memancar dari pedang suci di tangannya cemerlang dan hangat. Ayah angkatnya tidak pernah menunjukkan padanya cahaya yang sama, meskipun naik ke pangkat kardinal karena keyakinannya yang lurus. Cahayanya selalu dingin. Di setiap kebaktian di katedral, ayah angkatnya berbicara tentang rahmat dan cinta cahaya. Dia telah berulang kali memasukkan ide itu ke dalam dirinya juga. Namun, Christina tidak pernah sekalipun merasakan keanggunan dan cinta cahaya dari cahaya ayah angkatnya. Dia tidak tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga. Ayah angkatnya tidak menganggapnya putrinya, hanya keberadaan yang ditakdirkan untuk menjadi orang suci. Demikian pula, Christina juga tidak menganggapnya sebagai ayahnya. Ironisnya, satu-satunya kemiripan keluarga yang dia miliki adalah objek ketakutan dan ketakutannya. Perlawanan yang dia coba lakukan selalu lemah dan tidak signifikan, hanya kepuasan diri yang kasar. Pada akhirnya, Christina tak kuasa menolak ayah angkatnya. Dia tidak pernah diizinkan untuk melakukannya, dan dia kemudian menderita selama 13 tahun, doa dan takdir melahapnya seperti kutukan. Dia menyadari, dia berada di persimpangan jalan.
Dia menangkupkan tangannya di depan tangannya tanpa menyadarinya. Setiap kali dia merasa sulit dan tak tertahankan, dia selalu berdoa seperti ini. Dia membayangkan sebuah cahaya di kepalanya, cahaya yang mengawasi semua orang dari suatu tempat di langit yang tinggi. Dia menyukai kehangatan matahari pagi. Sejak dia masih kecil, dia menyukai sinar matahari yang mengintip melalui jendela kamar kosong di atas pilar cahaya di Great Cathedral of Thracia. Dia merasakan lebih banyak kenyamanan dan kehangatan dari cahaya lilin kecil daripada kecemerlangan luar biasa dari kekuatan ilahi yang berasal dari sumber. Tuan Eugene, serunya. Itu sama sekarang. Para malaikat yang berdiri di belakang Sergio, tiang cahaya yang turun dari langit, salib, dan lingkaran cahaya yang cemerlang, semuanya luar biasa dan mengesankan. Namun, lebih dari semua itu, nyala api yang mengelilingi Eugene terasa lebih terang baginya. Dia merasakan kehangatan dari api putih dan biru. Alih-alih berdoa, Christina mencengkeram dadanya dan memaksakan suaranya keluar dengan terengah-engah. Bahkan, jika aku benar-benar bukan orang suci, apakah Anda benar-benar baik-baik saja dengan itu? Christina, Sergio meraung dan berbalik ke arahnya. Kemarahan yang hebat memenuhi dirinya dan mencegahnya dari formalitas apapun. Kamu berani. Apa kau benar-benar menyangkal sifatmu? Kemarahan mengubahnya menjadi roh pembunuh. Energi yang mengerikan menyebabkan Christina semakin menyusut dan gemetar, tetapi dia melihat lurus ke depan tanpa memalingkan matanya. Namun, dia tidak menghadap tatapan Sergio. Eugene berdiri di belakang Sergio. Dia menatap wajah Eugene sambil menangis. Tuan Eugene, lanjutnya, Sergio mengambil langkah raksasa ke arahnya. Kau, bisiknya, dia telah dipilih sebagai kandidat orang suci oleh cahaya setelah menerima nama Rogeris. Sejak itu, hidupnya ditandai dengan rasa sakit dan keputusasaan. Tapi dia tidak pernah tahu mengapa dia harus menahan rasa sakit ini untuk menjadi orang suci. Dia gagal memahami mengapa seorang saintes, Rasul Cahaya, harus memotong tubuh mereka sendiri dengan pisau dalam ritual aneh ini. Mengapa dia dilarang meneteskan air mata kesakitan, melarikan diri, atau berteriak? Mengapa dia harus membaca Alkitab setiap hari, terkunci di ruang pengakuan dosa? Mengapa dia terlihat seperti Anise yang setia, dan mengapa dia dipilih? Mengapa dia tidak bisa mengungkapkan rasa sakit dan keputusasaannya kepada Tuhan yang pengasih? Kenapa dia harus selalu menampilkan senyum yang indah daripada menunjukkan kebenciannya? Mengapa cahaya tidak menyinari dirinya dalam kegelapan? Petik 2. Apakah kamu masih akan menyelamatkanku? Meskipun kamu bukan pahlawan, dia bertanya. Dia tidak ingin meragukan keberadaan Tuhan. Dia khawatir dia tidak bisa lagi mempertahankan dirinya sendiri jika dia mulai menyimpan keraguan. Dia tidak punya pilihan selain berpikir bahwa itu adalah cobaan. Bahwa Tuhan tidak menunjukkan perhatian padanya untuk membuatnya marah sebagai orang suci. Setidaknya, itulah satu-satunya cara Christina meyakinkan dirinya sendiri. Meskipun dia hanya merasakan sakit dan putus asa sekarang, suatu hari, dia yakin, rasa sakit dan putus asa selalu ada di dunia. Meskipun cahaya itu pasti menyinari dunia, itu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Namun, kematian akan membawa mereka pada keselamatan dan surga. Terlepas dari betapa buruk dan buruknya kehidupan seseorang dapat masuk surga jika dia menjalani kehidupan yang baik dan melayani Tuhan. Dia ingat membaca kisah pahlawan. Petualangan Vermont Agung. Dia menikmati kisah-kisah terkenal tentang pahlawan, yang juga disebutkan dalam Bible of Light. Pahlawan adalah inkarnasi cahaya. Pahlawan menerangi kegelapan dunia, membantu orang yang putus asa, dan menyelamatkan dunia. Christina menyukai ceritanya. Itu membuatnya percaya bahwa ketiadaan cahaya dalam hidupnya adalah karena pahlawan, penjelmaan cahaya, belum lahir di era ini. Saat pertama kali menerima wahyu tentang pahlawan, dia sangat gembira. Cahaya yang gagal memberikan kehangatan padanya meskipun doanya telah memberinya wahyu tentang kelahiran sang pahlawan. Jika kita mati seperti ini, apakah kita akan pergi ke surga? Christina tahu betul bahwa ritual untuk menjadi saintes itu mengerikan. Dia tahu itu tidak normal baginya untuk berulang kali melakukan hal seperti itu untuk menjadi orang suci. Bahkan jika aku bukan orang suci, apakah Anda masih akan menyelamatkan saya? Dia takut akan segalanya. Dia takut pahlawan, Eugene, akan mengetahui tentang upacara di sumber cahaya. Dia kesakitan. Dia merasa putus asa. Dia takut kembali ke Thracia, takut akan takdirnya yang dipaksakan, dan takut akan tatapan ayah angkatnya. Kehidupan yang dia jalani untuk menjadi orang suci hanyalah jalan kegelapan. Dia takut pahlawan tidak akan menyelamatkannya. Aku bukan pahlawan, kata Eugene. Sergio melompat ke arah Christina dan meraih tenggorokannya, tidak mampu lagi mengendalikan amarahnya. Dia berusaha mencengkeram lehernya dan melemparkannya kembali ke sumber cahaya. Eugene hati singa. Nyala api menembus cahaya. Rambut pirang Christina berkibar ke belakang. Menemani embusan angin, Eugene berdiri di depannya dan memblokir Sergio. Pedang suci menolak uluran tangan Sergio. Petik 2. Di sini untuk Christina Rogeris, bukan saintes. Eugene tidak melihat ke belakang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Air mata jatuh di pipi Christina. Punggung lebar Eugene menghalangi cahaya.